Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam majelis ini untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama menuntut ilmu, terutama ilmu yang pokok dalam agama, ilmu tauhid, ya. Dan selawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang kita jadikan bekal, yang bisa kita amalkan sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, yaitu tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Pada bab sebelumnya telah kita bahas tentang dakwah kepada la ilaha illallah, ya. Jadi setelah kita berilmu, kita dakwahkan, ya. Dan bab ini adalah menjelaskan tafsir dari kalimat tersebut, tafsir dari la ilaha illallah. Jadi kita tidak cukup hanya mengajak orang untuk bersyahadat, untuk mengucapkan dua kalimat ini, ya. Tidak cukup hanya mengajak seseorang, ya, agar bisa masuk Islam dengan dua kalimat syahadat ini. Tapi apa? Tapi kita juga harus menjelaskan maknanya apa. Apa sih la ilaha illallah itu, apa maksudnya? Dan kita juga harus tahu, kita juga harus berilmu, ya, tentang hal-hal yang membatalkan kalimat syahadat ini, la ilaha illallah. Karena sebagian orang, dan termasuk sebagian dai, ya, mereka bersemangat untuk mengajak orang-orang yang belum masuk Islam, mungkin ada temannya atau saudaranya, kerabatnya, ya, diajak untuk masuk Islam, namun kurang memperhatikan, ya, hal-hal yang terkait dengannya, hal-hal yang membatalkannya, hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan dan mengeluarkan dari agama, ya. Sebagaimana disebutkan di akhir bab yang sebelum ini, ya, dakwah kepada la ilaha illallah, bahwasanya apa? Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, untuk apa? Ud'uhum ilal Islam, ya, ajakan mereka untuk masuk Islam. Apakah cukup? Tidak. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya, pesannya agar apa? Agar menyampaikan kepada mereka hak-hak Allah yang wajib mereka laksanakan, ya. Apa saja setelah bersyahadat, setelah masuk Islam, tidak dibiarkan begitu saja, tapi dijelaskan apa saja yang perlu dilaksanakan, apa saja yang membatalkan atau hal-hal yang membatalkan Islam, yang membatalkan kalimat syahadat ini, ya. Baik, kita masuk ke dalil yang pertama. Wa qaulullah ta'ala ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, ya, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, ya. Artinya apa? Ulaika alladziina yad'una, orang-orang yang mereka seru itu, orang-orang yang
mereka berdoa kepadanya, beribadah kepadanya, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, ya mereka juga mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Dan mereka juga mengharapkan apa? Rahmat. Mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka takut kepada azab Allah. Jadi Allah mengatakan, ya, di ayat ini bahwa orang-orang yang mereka berdoa kepadanya dari kalangan nabi, ya, ataupun orang-orang soleh, para wali, ya, mereka juga apa? Mereka juga berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para ulama tafsir mengatakan, ya, bahwa ayat ini turun kepada kaum, ya, yang mereka apa? Menyembah Isa, menyembah ibunya Maryam, menyembah Uzair. Ya. Maka Allah menjelaskan bahwa orang-orang itu yang mereka sembah, yang mereka berdoa kepada mereka, yang mereka itu adalah apa? Hamba Allah. Ya, ibadullah, mereka hamba Allah. Tidak pantas, tidak layak untuk disembah, untuk dijadikan tempat meminta pertolongan, memohon kepadanya, ya. Dan mereka, kenapa? Mereka sendiri juga beribadah kepada Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita berdoa, memohon kepada orang yang mereka sendiri berdoa kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk, ya, tidaklah ada, ya, yang di bumi dan di langit kecuali semuanya itu adalah makhluk Allah yang tidak layak untuk diibadahi. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yabtaguna ila rabbihim wasilah. Ya. Jadi Nabi Isa, ya, dan ibunya Maryam dan Uzair dan juga orang-orang soleh lainnya, orang-orang dan para wali, yang mereka juga menyembah Allah. Mereka bertaqarrub, yaitu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan ketaatan, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka itulah makna al-wasilah, wasilah yang benar, yaitu apa? Ketaatan dan ibadah kepada Allah. Sama mereka juga mencari wasilah, perantara, tapi dengan apa? Dengan ketaatan mereka, dengan ibadah mereka. Bukan seperti orang-orang yang mereka suka mengagung-agungkan kuburan, ya. Bukan berarti orang yang dimaksud, bukan berarti orang yang berziarah kubur, bukan, ya. Tapi apa? Orang-orang yang sangat mengkultuskan kuburan, ya, mereka bertawaf di kuburan, bahkan berdoa kepada penghuni kubur, ya. Mereka menyangka bahwa apa? Ya, wasilah itu adalah perantara yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa perantaranya? Itu seseorang yang diagung-agungkan, ya, entah itu dari kalangan nabi, ya, atau para orang-orang soleh, ya, malaikat dan sebagainya. Itulah wasilah menurut mereka, perantara yang mereka jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Padahal apa tadi? Orang-orang soleh, para nabi pun mereka juga mencari perantara untuk bisa dekat dengan Allah, tapi dengan cara apa? Dengan ketaatan dan beribadah. Sementara orang-orang yang berbuat syirik, ya, melakukannya, menjadikan perantara seseorang, wali, nabi, orang-orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berdoa kepadanya, ya, kepada penghuni kubur, ya. Kemudian apa? Menyembelih. Untuk siapa? Untuk penghuni kubur, untuk patung-patung, untuk berhala. Dengan tujuan apa? Agar bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi mereka apa? Menyerupakan, mereka menyamakan sesembahan itu, sesembahan yang disembah selain Allah sama dengan Allah, ya.
Mereka menyamakannya. Ya. Sebagaimana ketika seorang rakyat jelata ingin menyampaikan sesuatu kepada raja, maka butuh perantara, butuh orang yang ditokohkan, yang dirasa bisa menyampaikan hajatnya, menyampaikan kebutuhannya kepada sang raja. Kenapa? Dia merasa dia orang jelata, rakyat biasa, tidak punya apa-apa. Bagaimana bisa didengar suaranya orang raja? Maka dia jadikan seseorang yang dianggap tokoh besar atau yang dikenal oleh petinggi-petinggi orang raja untuk menyampaikan maksudnya, untuk menyampaikan keinginannya kepada sang raja. Jadi mereka menyamakan rakyat ketika ingin menghadap raja dengan seorang hamba, ketika ingin menghadap Allah, itu butuh apa? Perantara. Maka mereka pun melakukan perbuatan-perbuatan syirik, beribadah kepada perantara yang mereka jadikan perantara tersebut. Mereka menyembelih untuk perantara-perantara tersebut. Orang-orang dianggap bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia adalah orang yang sudah meninggal, yang sudah dikuburkan. Padahal Allah taala telah mengingkari apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Jadi mereka mengatakan, mereka berdalih bahwa mereka itu tidak menyembah perantara tersebut. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka melakukan itu hanya untuk apa? Agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mereka pikir dengan cara itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Allah tidak butuh semuanya. Allah tidak butuh perantara-perantara tersebut. Jika seorang hamba ingin berdoa, ingin memohon, ingin meminta kepada Allah, maka langsung minta kepada Allah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak butuh kita menjadikan seseorang dari kalangan nabi, dari kalangan orang soleh, atau yang dianggap wali dan sebagainya. Untuk apa? Untuk agar bisa menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Tidak butuh itu. Yang Allah perintahkan apa? Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu, niscaya aku kabulkan permintaanmu. Ini kata Allah. Langsung berdoa tanpa perantara, tanpa harus dia menyembah-nyembah orang-orang sudah dikubur, tanpa harus dia menyembah kepada atau memohon kepada seseorang yang disucikan dan sebagainya. Langsung berdoalah kepada Allah apa yang kita inginkan, walaupun hal yang remeh sekalipun, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah Maha mendengar? Dan bukankah Allah Maha mengabulkan doa hamba-hambanya? Apalagi kalau kita berdoa itu juga harus memperhatikan syarat-syaratnya. Terkadang banyak orang yang mengeluh, saya sudah berdoa berkali-kali, puluhan kali, bahkan tidak terhitung, tapi Allah tidak kabulkan. Kita tanya pada diri kita sendiri, apakah doa kita sudah benar? Apakah kita yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah berdoa dengan tulus, dengan ikhlas kepada Allah, benar-benar mengharap kepada Allah? Hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Apakah kita sudah menjauhi hal-hal yang haram yang dapat menghalangi terkabulnya doa? Apakah makanan kita berasal dari barang yang haram, dari makanan yang haram?
dari harta yang haram? Apakah pakaian kita berasal dari harta yang haram? Ya. Kita harus lihat. Kita harus senantiasa introspeksi diri kita sendiri. Ya. Jangan sampai hal-hal semacam ini menghalangi doa kita. Ya. Baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita semuanya bahwa di antara makna la ilaha illallah, di antara tafsir la ilaha illallah adalah doa. Ya. Dan taqarrub dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini salah satu makna atau tafsir la ilaha illallah dijelaskan dalam ayat ini. Itu apa? Doa. Ya, taqarrub dan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ditujukan kepada siapapun dari makhluk Allah. Siapapun itu, walaupun nabi atau malaikat sekalipun. Ya. Dan tidak perlu kita menjadikan perantara dalam keinginan kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengambil perantara, ya, orang yang menjadikan seseorang sebagai perantaranya kepada Allah dengan beribadah kepadanya, maka dia telah merusak hakikat tauhid, telah merusak kalimat ini la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pun risalah, ya, ada pun perantara antara seorang hamba dan Allah itu boleh dalam hal apa? Menyampaikan risalah. Ya, sebagaimana Allah ingin menyampaikan wahyunya dengan perantara, yaitu siapa? Para nabi, para rasul. Ya. Itu. Tapi adapun kita, ketika kita ingin menyampaikan, memohon kepada Allah, maka langsung, ya, jangan sampai kita menjadikan perantara. Ya. Ini merupakan perbuatan syirik akbar, ya, yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama. Ya. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. Wa qalu wa qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mink. Innani bara'um mimma ta'budun. Ya. Jadi ayat ini, ya, menjelaskan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, sesungguhnya aku innani bara'um mimma ta'budun, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya. Illalladzi fatarani. Ya, jadi Nabi Ibrahim, seorang Khalilullah, kekasih Allah yang banyak Allah puji di dalam Al-Quran. Allah sebut-sebut namanya, banyak sekali keutamaan Nabi Ibrahim. Dan beliau adalah Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Ya, sebagaimana kita ketahui, para nabi banyak yang berasal dari Bani Israel, dari jalur Ishaq. Kemudian Nabi Muhammad SAW termasuk keturunan Ismail, anak Nabi Ibrahim. Maka disebut dengan Abul Anbiya atau bapak para nabi. Ya, dari segala keutamaannya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mengatakan, ya, bahwa dia berlepas diri dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh ayahnya dan kaumnya, kaum yang menyembah berhala, yang menyembah bintang, ya, yang saat itu dipimpin oleh seorang raja. Ya, banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Ya. Berlepas diri. Jadi Nabi Ibrahim tidak melakukan, tidak ikut-ikutan, tidak ikut serta terhadap apa yang mereka sembah. Nabi Ibrahim mengingkari semua itu. Ya, itulah mana dari apa? Bara'un, ya, berlepas diri. Ya. Jadi ini adalah suatu penafian, peniadaan. Kemudian apa? Illalladzi fatarani. Ya, kecuali yang menciptakanku. Siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah isbat, ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, rukun syahadat. Al-isbat wan nafi. Ya. Setelah mengatakan, ya, setelah berlepas diri dari apapun yang mereka sembah, Nabi Ibrahim menetapkan bahwa hanyalah Allah yang dia sembah, yang menciptakan Nabi Ibrahim dan juga seluruh makhluknya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang menyembah Allah dan juga menyembah di saat yang bersamaan menyembah selain Allah, ya. Kemudian mereka juga pergi ke kuburan, berdoa kepada penghuni kubur. Ini merupakan kesyirikan yang nyata, ya. Tidaklah bermakna kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi orang yang berdoa kepada penghuni kubur ini, dia mengucapkan syahadat, masuk Islam, iya. Tapi apa? Dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Kenapa? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, mengakui bahwa dan beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada yang lainnya. Maka tidak bermanfaat, ya, apa yang dia ucapkan kalimat la ilaha illallah ini tanpa dia amalkan. Karena dalam perbuatannya dia berdoa kepada patung, kepada batu, kepada penghuni kubur, dia telah membatalkan kalimat ini. Maka tidak cukup dengan hanya mengucapkan kalimat syahadat ini, tapi juga harus dengan diamalkan, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat berikutnya. Wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ya. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ulama Yahudi, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka, pendeta Nasrani, sebagai apa? Arbaban, Tuhan min dunillah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dikatakan menjadikan ulama-ulama mereka, ulama Yahudi dan juga pendeta Nasrani sebagai Tuhan? Apakah mereka menyembah langsung? Ya. Tidak, tapi apa? Mereka menjadikan sebagai Tuhan karena apa? Mereka dalam menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal, mereka mengikuti rahib-rahib tersebut, ulama-ulama Yahudi tersebut, ya. Padahal kita sudah ketahui bahwa yang berhak yang menetapkan yang halal dan yang haram itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan khamr itu haram, kemudian ada yang mengatakan oh halal, kemudian diikuti olehnya, ya. Ini seolah-olah dia menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan. Allah sudah tetapkan khamr haram, tapi dia mengatakan halal. Enggak, itu halal, ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Dan para ulama mengatakan ini adalah syirik dalam ketaatan. Dan ayat ini terkandung makna la ilaha illallah, ya. Tidak ada, itu apa? Tidak ada yang boleh ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ada seseorang yang menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal, bukan karena keyakinannya, ya, bukan karena apa? Keyakinan orang tersebut, karena hawa nafsunya saja, tapi dalam hatinya dia masih meyakini bahwa yang halal tetaplah halal, yang haram tetaplah haram, maka dia sudah terjatuh ke dalam dosa besar, walaupun tidak sampai ke dalam syirik akbar, syirik besar, ya. Kemudian wa qawluhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada
Dan di antara manusia, yaitu siapa? Orang-orang musyrik, kaum musyrikin. May yattakhidhu min dunillahi andada. Ya. Ada yang menjadikan apa? Tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai Allah. Ya, mereka mencintai sesembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi andad atau nid, jamak dari nid, itu tandingan. Kenapa dinamakan tandingan? Karena mereka menyamakannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerupakan dengan Allah dalam rasa cintanya, dalam ibadahnya. Ya. Yuhibbunahum ka hubbillah, dan mereka juga menunjukkan mahabbah, rasa cinta kepada sesembahan tersebut, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka menunjukkan mahabbah atau rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka cinta kepada berhala, kepada patung, ya, kepada penghuni kubur, kepada syekh fulan dan sebagainya. Beribadah kepada mereka sama seperti rasa cinta mereka, mahabbah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik kita katakan mereka orang-orang musyrik, mereka mencintai Allah. Tapi di saat yang sama, mereka juga apa? Mencintai selain Allah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menyamakannya, menjadikan sama seperti berhala-berhala tersebut. Adapun orang yang beriman mencintai Allah wahdahu, ya, semata, hanya mencintai Allah, dan mereka tidak mencintai sesembahan selain Allah, bahkan membencinya dan mengingkarinya. Maka di sini dikatakan kecintaan orang-orang yang beriman lebih besar, ya, dari orang-orang musyrik. Kenapa? Orang-orang beriman mencintai Allah dengan tulus, dengan ikhlas, ya, tanpa menyekutukan Allah, tanpa mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini menyebutkan bahwa kaum musyrikin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka juga mencintai selain Allah, mereka menjadi apa? Orang musyrik. Ya. Inilah yang dinamakan syirik, hakikat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu tidak sah kecuali dengan apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dalil ya bahwa kita harus mengesahkan Allah dalam apa? Dalam mahabbah, dalam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk ke dalil berikutnya. Wa fi sahih an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Baik. Barang siapa ya, mengatakan la ilaha illallah dan kafara bima yu'bad min dunillah, mengingkari ya, kafir atau mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, harama maluhu wa damuhu, maka hartanya dan juga darahnya haram, maksudnya terlindungi, terjaga. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Ya. Maksudnya apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengingkarinya. Dia meyakini itu tidak benar. Ya. Jangan malah justru membenarkan. Oh, enggak apa-apa, silakan menyembah pada patung, silakan menyembah orang yang sudah mati,
Syekh Fulan karena ini orang soleh, kalau kamu doa kepadanya insya Allah hajatmu segera tersampaikan kepada Allah. Tidak seperti itu, ya. Jadi dia mengingkarinya, bukan malah membenarkannya. Dan di sini di hadis ini disebutkan bahwa darah dan harta seseorang ini dikaitkan dengan dua hal. Itu apa? Dengan pertama mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kemudian dengan mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jika terwujud dua hal ini, harta dan darahnya akan terjaga. Ya, akan dilindungi. Tidak boleh menumpahkan darahnya, tidak boleh mengambil hartanya. Kenapa? Dia menjadi seorang muslim. Ada hak-hak seorang muslim yang harus dijaga, termasuk dengan harta dan darah atau nyawanya. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hisabuhu 'ala Allah. Wa hisabuhu 'ala Allah. Dan sedang hisabnya atau perhitungan amalnya itu bagi orang munafik. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Dia melakukan itu, mengucapkan itu hanya sekedar pura-pura. Ya. Padahal dalam hatinya dia ingkar, dia kafir terhadapnya. Maka Allah janjikan apa? Balasan neraka. Ya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fi daril asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar neraka. Ya, di neraka yang paling dasar. Ya. Jadi itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi juga kita harus mengingkari, ya. Kita harus mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, ya, kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki pengetahuan kita, ilmu kita tentang tauhid yang benar bagaimana. Ya. Dan tidak jarang ada orang terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Kenapa? Kurangnya ilmu tentang tauhid yang benar, tidak tahu hal-hal yang membatalkan Islam, tidak tahu hal-hal yang membatalkan syahadat. Dan ini banyak kita jumpai di sekitar kita. Ya, maka dari ini, ya, kita berusaha, ya, pertama ketika kita mendakwahkan tentunya harus berdasarkan apa? Al-basir, dengan ilmu yang yakin. Ya, kita bekali diri kita dengan ilmu yang baik, dengan ilmu yang benar. Kemudian kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, agar mereka jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang apabila mereka tidak bertobat sebelum meninggal, maka mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian wasyarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Dan penjelasan dari la ilaha illallah ini, tafsir la ilaha illallah ini, ya, akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya. Jadi insyaallah bab-bab selanjutnya setelah ini akan menjelaskan tentang tafsir atau makna dari la ilaha illallah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kami buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Naam. Tafadhal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang memasukkan tentang kalau ada dai atau ustaz yang menghalalkan yang haram, misalkan kayak rokok, terus ada yang membolehkan beberapa orang mengikuti, orang lebih memilih itu bagaimana mereka, apa itu mereka jatuh menmuslimkan atau masih ada Baik. Oh ya, silakan. Dulu pernah ada orang yang sembah kuburan. Dia berdalih dengan cara dia beriman, dengan cara dia berdoa di kuburan, dia doanya malah kabur. Itu imannya tuh masih disebut. Baik. Yang pertama tadi, jika ada orang yang mengikuti seorang dai atau ustadz yang dia menghalalkan yang diharamkan, misalkan ada seorang ustadz mengatakan bahwa muslimah tidak wajib mengenakan jilbab, gitu ya. Nah, kemudian orang ini mengikutinya karena hawa nafsu. Wah, ini cocok nih, sesuai dengan hawa nafsu saya. Perempuan itu nggak usah pakai jilbab, nggak apa-apa, nggak haram. Ya. Apakah dia termasuk yang disebutkan tadi, menghalalkan yang haram, yang menjadikan seseorang itu sebagai Tuhan? Itu maksudnya ya. Jawabannya seperti tadi kita sudah sampaikan sedikit, bahwa kalau dia mengikutinya karena hawa nafsu, ya, dan sebenarnya dalam hatinya dia tetap meyakini bahwa muslimah itu tetap wajib memakai jilbab, maka dia telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai menjadikannya seseorang yang berbuat syirik besar, yang sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya, karena nanti berkaitan dengan apa? Hartanya, berkaitan dengan darahnya, ya, dan sebagainya. Namun apabila dia benar-benar meyakininya, ya ini sudah tidak mengikuti, tidak hanya ikut-ikutan saja, dia sudah meyakini dalam hati jilbab itu tidak wajib, ini sudah jelas dia kafir, ya, jadi dia beriman. Allah katakan, Allah wajibkan muslim memakai jilbab, dia mengatakan tidak wajib, ya. Jadi ada perbedaan di situ, ya. Ya, kita harus menetapkan hukum yang berbeda. Kalau yang tadi pertama, dia hanya ikut-ikutan, ya, mungkin karena hawa nafsunya terpengaruh omongan si dai ini, ya. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia tidak meyakini itu, bahwa tetap seorang muslim wajib memakai jilbab. Tapi kalau sudah benar-benar keyakinan dia, ya, akidah dia, maka dia sudah kafir. Begitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh iya, ada yang berhujah bahwa justru dia ketika doa ke kuburan, ke makam Syekh Fulan, ya, wali Fulan dan sebagainya, justru malah terkabul, ya kan? Pertanyaannya, bagaimana dia tahu terkabulnya doa itu lantaran dia berdoa kepada kuburan ini? Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia bisa pastikan itu? Iya kan? Ya, bisa jadi memang Allah ingin, Allah sudah takdirkan seperti itu. Dia akan mendapatkan sesuatu ini, bukan karena bukan sangkaan orang ini, ya, bukan hanya suruh, oh saya habis kesini, saya rezekinya lancar, ya, saya dapat uang banyak, saya dapat jodoh dan sebagainya. Bagaimana dia tahu? Apakah dia mengetahui hal yang gaib? Ya. Jadi ini hujah yang batil, ya. Bagaimana bisa dia mengkaitkan, ya, setelah berdoa kepada pohon, setelah berdoa kepada Syekh Fulan, dia jadi pintar, jadi orang terpandang, jadi kaya raya. Bagaimana dia tahu? Ya, bisa juga memang Allah tetapkan, ya, Allah sudah tetapkan dia akan mendapatkan rezeki tersebut.
Tapi yang jelas yang dilakukan itu sudah salah. Ya. Yang dilakukan sudah salah. Jadi hujahnya itu batil. Ya. Karena sudah jelas itu dilarang. Ya. Dan beberapa hadis ya, kita sebagaimana kita ketahui ya, ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya selalu mengingatkan manusia, selalu mengingatkan umatnya agar menjauhi perbuatan syirik. Ya, Nabi pernah juga mengingatkan agar tidak menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah. Ini Nabi sudah ingatkan hal tersebut. Dan banyak sekali ayat-ayat yang sudah menjelaskan hal tersebut. Maka tidak hujah yang seperti ini hujah yang batil, tidak benar. Dari dalil nakli itu sudah terbantahkan. Ya. Dari dalil akli, dari akal kita juga terbantahkan. Ya, bagaimana dia mengetahui bahwa karena lantaran doanya kepada penghuni kubur dia bisa mendapatkan apa yang dia minta. Ya. Jadi mungkin itu ya. Baik. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika ada orang tua yang masih mempercayai hal lain selain Allah dengan dalil sudah tradisi di kampung? Bagaimana kita sebagai anak? Karena tentunya kita tidak boleh berdebat dengan orang tua yang sudah membesarkan kita. Apakah dosa jika sang anak berdiam saja? Tidak. Jadi ada seorang anak yang orang tuanya masih mempercayai hal selain Allah dengan dalil sudah tradisi di kampung. Ya, mungkin ini bukan mempercayai hal-hal selain Allah, maksudnya mungkin khurafat ya, khurafat ya, tahayul dan sebagainya. Dengan dalil sudah tradisi di kampung. Ya, ini memang kita lihat realita di masyarakat kita, banyak sekali orang yang tidak paham, tidak tahu. Maka ini pentingnya dakwah tauhid. Ya, pentingnya dakwah tauhid. Jangan kita sepelekan masalah tauhid. Nah, terkait dengan praktek di masyarakat, ini sudah tradisi di kampung, sudah turun-temurun. Jadi kita, misalkan ya, kita ambil contoh, ketika di suatu hajatan ya, harus pasang ini itu dan sebagainya. Dan di keluarga kami pun, ya sebagian masih ada seperti itu. Harus menancapkan bermacam-macam bunga, ya, atau bawang, kemudian bermacam-macam bumbu dan sebagainya. Saya pernah tanya, itu untuk apa? Untuk mengusir setan dan sebagainya, untuk menolak bala, menghindarkan dari musibah, hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Baik. Jadi ketika kita mempercayai sesuatu, ya, atau kita menjadikan sesuatu sebagai jimat yang dapat menolak bala, menolak musibah, menolak mudarat dan dapat mendatangkan manfaat, ya. Jadi dengan jimat itu menjadi sebab, ya, Allah menolak bala dan mendatangkan manfaat, maka ini termasuk perbuatan syirik, ya, syirik kecil, ya. Kalau dia berkeyakinan hal-hal ini, benda-benda ini dapat menjadi sebab seseorang mendapatkan manfaat dan mudarat, ya. Tapi dia tetap meyakini Allah yang memberikan, ya. Namun dia meyakini hal ini, benda-benda ini sebagai sebab saja, ya. Dan ini termasuk perbuatan syirik
kecil, ya. Walaupun syirik kecil ini namanya syirik, ya. Walaupun tidak sampai mengekalkan di neraka, ya, termasuk dosa besar yang tidak sampai mengekalkan atau tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, namun apabila dia belum bertobat dari dosa itu, maka dosanya tidak diampuni. Ya, namun berbeda dengan syirik akbar. Kalau syirik akbar, dia akan kekal di neraka kalau meninggal sebelum bertaubat. Namun apabila seseorang itu mempercayai suatu jimat misalkan, ini dapat mendatangkan mudarat, dapat menolak mudarat, dapat mendatangkan manfaat dengan sendirinya, ya, bukan dari Allah, maka ini syirik besar. Ya. Lantas bagaimana? Ya, maka sebagai seorang anak tentunya, ya, sebagaimana kita diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim, ya, maka kita ikuti. Nabi Ibrahim juga sama, bahkan lebih parah, menyembah langsung, menyembah patung, ya. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim menyembah patung, membuat patung, ya, untuk disebar-sebarkan kepada masyarakat. Ini lebih parah lagi, ya. Lantas apa? Nabi Ibrahim tetap dakwahkan, ya. Allah perintahkan untuk berdakwah kepada ayahnya dengan perkataan yang lembut, dengan hikmah, dengan perkataan yang tidak menyakiti ayahnya, ya. Ya, bukan berdebat. Kita tidak ingin berdebat dengan orang tua, tapi usahakan ketika kita berdakwah, sampaikan dengan baik, dengan halus, ya, agar orang tua pun tidak kesal dengan kita, menganggap kita tidak sopan, ya. Anaknya pembicaranya kasar, dengan nada tinggi, ya, bisa jadi malah orang tua semakin tidak menerima. Tapi ketika kita berusaha mendakwahkannya, ya, dengan baik, dengan bahasa yang rapi, ya, sopan, tidak meninggikan suara, tidak merasa tidak seolah-olah mengguruinya, ya, maka insya Allah orang tua lambat laun akan menerima. Tapi tentunya harus disertai dengan apa? Dengan doa. Kita doakan orang tua, ya, agar apa? Allah lembutkan hatinya untuk menerima hidayah, agar Allah berikan hidayah kepada orang tua kita, ya. Karena apa? Ya, sekuat apapun usaha kita, tentu semuanya ada di tangan Allah. Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia, ya. Maka setelah kita berusaha, ya, jangan sampai didebat terus, ya. Jadi kita usahakan cari cara berdakwah yang baik dengan hikmah, dengan bijaksana, apalagi terhadap orang tua, ya. Jangan berteriak lantang, ya, ini syirik, ini haram, nggak boleh, sambil marah-marah, ya. Itu contoh dakwah yang tidak baik, ya. Tapi tetap kita sampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Dan terkadang si anak ini lebih tahu, ya, bagaimana cara terbaik berdakwah kepada orang tua. Kalau dia tidak bisa, mungkin bisa minta tolong orang lain untuk menyampaikan yang dirasa mampu, misalkan pamannya dan sebagainya, yang sudah sama-sama tahu ilmunya, begitu, ya. Jadi tidak harus dengan marah-marah, dengan berdebat, ya. Apabila berdiam saja, ya, dia bisa terjadi dalam dosa, membiarkan kemungkaran. Bahkan orang tua sendiri, orang tua berbuat maksiat, ya, masa dibiarkan? Padahal kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, apalagi ini terhadap orang tua, ya. Jadi begitu, ya. Tetap masa dari anak, usahakan terus untuk mendakwai orang tua dengan jalan apapun yang memungkinkan bisa ditempuh, silakan lakukan, ya. Dengan perkataannya langsung tidak bisa berikan lewat tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah, potongan-potongan video dan sebagainya, ya. Insya Allah ketika kita mohon kepada Allah dengan niat yang ikhlas, tulus,
Ya, mohon kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada orang tua kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.